Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 15 yang tertulis demikian. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema merespon panggilan Tuhan. Apa itu respon? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, respon berarti tanggapan, reaksi, atau jawaban. Respon biasanya dapat kita berikan ketika kita diperhadapkan dengan pilihan. Setiap orang tentu saja memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang memberikan respon positif, yaitu menanggapinya, dan ada juga respon negatif, yaitu menolaknya. Respon positif dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Sedangkan respon negatif tidak dapat memberikan dampak yang baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yaitu Paulus bagaimana merespon panggilan Tuhan dengan positif. Pertama, berani bersaksi, ayat 4-8. Paulus adalah seorang Yahudi yang mengalami pertobatan setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Sebelum bertobat, Paulus menganiaya dan membinasakan para pengikut jalan Tuhan yang dianggapnya melanggar hukum Taurat. Bahkan Paulus meminta surat resmi untuk menangkap para pengikut Kristus di Damsyik. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, tiba-tiba mencerah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi Paulus, sehingga Paulus rebah ke tanah untuk mendengarkan suara Tuhan yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Kesaksian inilah yang Paulus sampaikan kepada orang Yahudi, bagaimana dulu kehidupannya yang jahat karena tidak mengenal Allah. Kedua, berani mengambil keputusan, ayat 10. Ada sebuah lagu yang berjudul Mengikut Yesus Keputusanku. Demikian halnya yang dilakukan oleh Paulus sebagai bentuk respon terhadap panggilan Tuhan. Dalam perjumpaannya dengan Tuhan melalui cahaya yang membuatnya rebah ke tanah, Paulus bertanya kepada Tuhan, "Apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepada Paulus, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Melalui perjumpaan inilah Paulus mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. 3. Berani memberi diri dibaptis, ayat yang ke-16. Setelah mengambil keputusan mengikut Yesus, Paulus memberi dirinya dibaptis sebagai bentuk bahwa ia sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Paulus meninggalkan kehidupan lama, kemudian hidupnya pun berubah. Dalam Filipi pasal 3 ayat 7-8, Paulus berkata demikian, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui Paulus kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah memandang siapa kita. Tuhan memilih kita menjadi orang yang diselamatkan apabila kita memiliki respon positif terhadap panggilan Tuhan. Paulus berani bersaksi tentang Kristus, mengambil keputusan, bahkan memberi diri dibaptis, bukan karena latar belakangnya yang baik, melainkan karena masa lalunya yang jahat membuat ia berani bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya melalui apa yang ia lihat dan ia dengar. Oleh sebab itu, mari membuka diri untuk mengambil keputusan mengikut Yesus, bukan karena keadaan kita selalu baik-baik saja, akan tetapi sekalipun tidak mengalami kondisi yang tidak baik-baik saja, tetaplah bersaksi bagi Kristus. Semua itu kita lakukan dengan tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.